Kita lagi di wisata wisatu. Oke. Wah, kalau naik tangga nggak usah itu. Oh iya, bukan berarti. Ayo. Panas. Gua Sunyaragi, gua pengawal, gua pandeg kemasan, gua simbayang bangsal jin mande beling. Ini tiketnya. Harga tiketnya di sini. Harganya 15 ribuan. Kalau pandu nambah berapa? Setengahnya aja ya. Oh, setengahnya boleh deh tambah pandu. 60. Bisa 10.000 enggak? 50.000 enggak? Ada. 2, 3, 4, 5 aja. Iya. Pemandu. Sayang apa sini kita kagak tahu, Pak. Makanya. Yuk, itu buah apa? Sini tiketnya mana, Pit? Oh, aku pikir ke sono. Enggak. Kapan sono pulang? Kapan tadi udah foto di guanya. Udah gini doang. Ayo masuk pulang. Oh, besar banget. Tahun kapan nih Mbak dibuatnya? Ini dibuatnya tahun 1596. Udah lama itu bro. Tahu masuk gitu kan? Iya. 1000. Apa foto di sini? Dia udah baru tahun loh. Ini luas ya. Mana mau yang kita? Kalau di sini ini di luar situs. Biasanya kalau panggung sini buat pertunjukan budaya. Penontonnya di sini. Oh iya nonton. Ini kita lagi foto-foto nggak? Oke. Udah, lagi. Nah, tambah 60. Udah gaya mah. Ayo, foto semuanya ya. Nah, Abang yuk. Ya. Bang. Ayo. Selfie. Kita duduk aja di bawahnya suruh. Oh, batu karangnya apa? Berdiri aja. Takut dia. Takut. Sini, Bang. Coba. Enggak di semen ini. Ya. Ayo, ini Mbak. Abang duduk aja, Bu, enggak apa-apa. Berdiri aja. Duduk. 1, 2, 3. Dah. 1, 2, 3. Dah panas. Ini nanti lewat sini. Mbak, Fitri, polyclinic and toilet. Oh, dikira panasnya. Ini iya toiletnya. Ini rumah siapa ini? Ini gedungnya, gedung buat sekali istirahat sultan. Namanya gedung sultan. Mungkin di sini saya explain sedikit sejarahnya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan
dimakan sama saya Nisa. Kebetulan di sini saya masih magang. Ya. Jadi gua Sunya Ragi ini diambil dari dua kata, sunya dan juga ragi. Sunya itu sendiri artinya sunyi, sementara ragi itu raga. Jadi raga yang sepi. Nah, ini guanya dibangun tahun 1596 sampai 1788. Jadi guanya ini bukan gua alami, tetapi gua buatan yang mana dibuatnya menggunakan batu karang. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang di luar situs ini batu karangnya dari pegunungan. Kalau yang di dalam situs yang di sebelah sini ini asli dari pantai selatan Yogyakarta. Jadi bukan dari pantai utara, melainkan dari pantai selatan, lebih tepatnya di Pantai Baron Gunung Kidul. Pantai Baron. Yang Jogja ya. Situ kita. Yang itu. Yang kita naik ke atas tebingnya. Ya, nah ini batu karangnya ini caranya ditempelkan menggunakan atras. Atras itu pasir pantai yang mengandung semen dan juga putih telur. Kira-kira putih telurnya berapa banyak? Nah, itu putih telurnya itu bukan putih telur asli, melainkan sebuah kiasan. Yang mana orang yang membangun Gua Sunya Ragi ini harus membulatkan tekad dan juga mensucikan. Dulu Gua Sunya Ragi ini juga sebuah danau yang bernama Segara Amparan Jati. Segara sendiri artinya danau yang besar, sementara Amparan Jati ini dikelilingi oleh pohon-pohon jati. Tapi sekarang pohon jatinya udah mulai ditebangin dan danaunya juga sudah mulai surut karena sudah ratusan tahun. Ada danaunya. Iya, jadi di sekeliling sini danau-danau. Nah, yang di sini di depan itu yang paling besar itu sisa-sisa dari aliran air danaunya tadi. Jadi danaunya itu mengelilingi sini dan juga mengalir ke dalam-dalam gua. Lalu di Gua Sunya Ragi juga terdapat mitos. Nama mitosnya itu mitos patung perawan sunti. Yang mana patungnya tidak boleh dipegang oleh anak perempuan yang belum menikah karena akan dijauhkan jodohnya, itu menurut mitosnya. Tapi balik lagi kita mau percaya atau tidak terhadap mitos tersebut. Nanti letak patungnya ada di sebelum pintu masuk Gua Peteng. Gua Peteng itu ini yang gua yang paling besar, tetapi sekarang patungnya itu sudah tiruannya kalau yang di sana. Kalau yang aslinya sudah dimuseumkan biar lebih aman. Di museum mana? Di sini. Oh, di sini nggak Iya. boleh ya? Kita nggak boleh masuk ya? Ini dikunci. Karena kan banyak benda-benda yang dulunya barangkali diambil. Nah, kalau di sini ini namanya Gedung Pesanggerahan, fungsinya sebagai tempat istirahatnya atau bermalamnya keluarga kesultanan. Kalau sekarang kita nyebutnya villa. Oh iya, villa. Nah, ini gaya bangunannya perpaduan antara Cina, Eropa dan juga Jerman. Kalau di sini bagian belakang, di bagian depan. Oh, madep sana. Madep sana ya? Yang ada pesan. Oh. Nah, Gua Sunya Ragi juga difungsikan sebagai tempat bermainnya keluarga Kesultanan Cirebon dan juga sebagai tempat bersemi. Iya, nanti itu boleh masuk. Wah, itu kalau kamar-kamar. Kalau pegel duduk situ aja. Duduk aja ya, pegang. Duduk aja enggak ini. Pegel dia, orang tua. Nanti kita kesini lagi ke atas gitu ya. Nah, ini kamar-kamarnya ada di kanan dulu. Dua nih. Masih ada upacara adat ya? Iya. Nah, ini bagian depannya dari gedung pesanggerahan. Oh, dari belakang. Ya, tadi belakang kalau Oh, ini danaunya. Ini bukan danaunya, tetapi sisa dari aliran air yang paling besar. Sisa aliran air. Mata air ada gitu. Iya, mata air. Nah, kalau sekarang ini difungsikan sebagai tempat pemancingan oleh warga sini. Ikannya di sini. Iya, iya. Oh, ini nyambung ke sana ya. Mana? Itu. Ada jalannya lewat sini. Dalam. Oh, mancing beneran tuh orang. Iya, ada mancing. Nah, Itu yang di Mbak, ke dalam situ ya, Mbak? kurang lebih Oh, ada bukan. 10 gua dengan fungsi yang berbeda. Nanti kalau mau cobain masuk guanya juga boleh. Kan memancing. Bapak nelfon. Bawa payung, Bang. Oh, dulu nih tamannya bagus bener berarti ya. Nanti di dalam ada banyak spot foto. Apa di situ mama foto hilang. Main HP. Main apa kok? Aliran airnya lewat sini ya, Mbak? Ini yang Aliran air sini nih. Nanti Itu mata air apa sih? Mata air apa dari dari danaunya. Jadi danaunya itu memang Bikinan ya? mengelilingi ini. Iya, kalau Bikinan. guanya itu buatan. Danaunya? Tapi kalau danaunya memang alami. Jadi kalau Oh. dulu ini tanahnya tinggi. Kalau orang mau ke sini itu harus pakai getek.
Oh gitu. Oh, berarti di luar situ danau Bang. Iya. Ini dulu air apa tanah? Apa jalan kaki ini dulu? Ini air juga, tapi karena sudah ratusan jadi menyusut. Ngering. Ngering. Oh jadi kalau masuk gua pakai getek. Iya pakai gitu. Nah di sini ada salah satu guanya namanya gua pengawal, tapi ini dari tampak belakangnya. Jadi ini guanya bisa dimasukin, tetapi kebetulan karena sekarang lagi musim hujan, jadi banyak airnya masuk. Oh. Ngembang. Basah ngembang. Jadi airnya ngembang. Wih, itu Bang, tuh air lagi. Iya. Kalau ada airnya bagus banget ini. Nah di sini ini dulu bagian depannya gua Sunyaragi, jadi menghadapnya itu ke timur. Kenapa? Itu karena untuk menyongsong kehidupan. Jadi matahari terbit itu dari timur. Ya. Oh iya. Pintu gerbang utama. Iya itu pintu gerbang utamanya. Tapi sekarang karena sudah banyak perumahan warga di depannya, jadi dialihkan ke sebelah. Nah kalau yang ini tampak depan dari gua pengawal yang tadi. Kalau tadi kan tampak belakangnya, kalau tampak depannya itu dari sebelah sini. Gua pengawal sendiri fungsinya sebagai tempat istirahat atau bermalamnya prajurit pilihan kantor. Nah kalau kita nyebut sekarangnya pas pampresnya. Oh iya. Kita istirahatnya di gua. Gua oke, masuk noh. Mau ke sana bisa. Iya. Pas pampresnya di goa buatan. Sebenarnya bisa dimasukin, tetapi karena tadi yang musim hujan. Oh ada sumurnya. Nanti kalau mau lihat dalamnya bisa lihat. Kembung. Iya ini batu karang. Yang di sana siapa Pak? Yang pakai batu karang. Nah itu yang buatnya pertamanya salah satu pangeran pertamanya. Siapa namanya? Nah kalau namanya saya belum hafal. Ini di dalam ada apa, Mbak? Ini guanya. Ada apa dalam? Cuman gua doang apa Iya, tempat cuma tidur? gua doang. Tempat buat istirahat. Ada ruang-ruangan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi cuma gua dalam buat istirahat. Nah, ini kenapa dibuatnya kecil? Bukan berarti orang zaman dulu itu kecil-kecil. Ini ada filosofinya. Jadi kita sebagai manusia itu harus menunduk rendah hati dan tidak sombong. Sama kayak pintu masuk masjid ya, masjid Iya. yang di samping. Itu kan juga kecil. Iya betul. Tunduk. Kosong. Nah, nanti kalau mau lihat lebih jelasnya dari sini kan. Di sini, Pit. Nah, dari situ kan agak susah. Nah, dari Pit. sini. Coba nih Pit, sini Pit. Kok buram sih Dede? Ada airnya ya. Iya, dari kalau yang siapa? Ngembang. Oh, ada pintunya lagi. Iya, ada airnya. Ini mata. Ada laba-laba. Ini pas bunga. Oh, ini gede amat. Iya. Ini buat pas bunga. Iya, pas bunga gede banget ya. Nah, jalan lagi. Ayo. Jadi jalan kayak sumur gitu nggak sih? Oh, ini tinggal berenang ini ke situ ya. Nah, ini kolam-kolam buat tempat bermain putra-putri. Tahun 1500 ya? Iya, 1500. Masya Allah. Nah, di sini ada namanya bangsal jinem. Bangsal sendiri itu artinya tempat, jinem itu artinya nasihat. Atau jinem juga bisa diartikan dari dua kata, yaitu siji dan juga nenem. Siji sendiri artinya satu, nenem itu 6, yang mana diambil dari rukun iman yang berjumlah 6. Dan rukun iman pertama itu iman kepada Allah. Jadi fungsi untuk bangsal jinem sendiri tempat untuk berpidatonya sultan ataupun memberikan nasihat dan wijahan. Tapi ini boleh dimasukin? Nggak Ini boleh. Kalau yang sebelah sini ini ada namanya Gua Simayang, fungsinya sebagai pos penjagaan. Jadi kalau ada tamu dari luar Gua Sunyaragi ingin masuk, biasanya laporan dulu kepada para penjaga yang berada di Gua Simayang atau di pos penjagaan. Yang di sebelah sana juga ada namanya Pandai Kemasan. Ini tempat pembuatan cindera mata atau tempat pembuatan senjata seperti
dan juga pedang, karena dulu cindera matanya itu seperti itu. Tapi pada zaman Belanda ini dianggapnya ilegal, jadi dibom. Nah ini sisa dari yang Kayak buku-buku kayak yang warna putih. Itu kanan kiri gua mbak itu. ini nanti jalan bukan gua. Oh jalan. Jalan buat masuk ke dalam gua. Sini kameranya. Kayak buat sholat ya itu ya. Ya mimbarnya. Mimbarnya Karena iya. kan ini tempat untuk pidato, memberikan nasihat dan juga ujian. Ya, Petra. Naik boleh mbak? Boleh naik. Kan kita ke belakang kan? Nanti ada tembusannya enggak ya? Enggak, nanti balik lagi lewatnya sini. Oh lewat kolong tuh sebelah kanan. Kalau sini Ah, pelan-pelan aja. Dari Karang nih. enggak, ini masih daerah sini. Bangsal sini. Nanti kita ada. Ini tembus ke belakang? Iya, tembus ke belakang. Masuk. Mau foto dulu nggak di sini, Bit? Enggak ya. Udah. Wow. Keren banget. Ini asli nih, Mbak ya? Ini asli. Iya, asli. Nah, ini gua yang paling besarnya atau icon. Ini Oh, namanya iya. gua petang. Petang sendiri ini artinya gelap. Ini tempat untuk bersemedi untuk menguji daya ketahanan tubuh. Wah, ilmu-ilmu Kalau sini. atasnya ini ada cungkup gua puncit, fungsinya sebagai tempat para pengawal untuk mengawasi daerah sekitar. Atau kalau sekarang kita nyebut Mantap, tempatnya ya. sniper. Oh. Nah, di tengah sini yang ada ibunya. Ini sebelum itu masuk itu ada patung perawan Sunti tapi yang tiruannya. Nah, replika. Ya, replikanya. Nah, itu kenapa ditempatinnya di tengah. Terus sebelum pintu masuk, kalau kita pernah mendengar istilah jangan duduk di tengah pintu, nanti jodohnya balik lagi, itu karena akan menghalangi orangnya Yang akan jalan ya, masuk. iya. Yang itu ya patungnya ya? Iya, yang ini replikanya. Itu boleh pegang ya? Itu yang tengah. Oh, Pegang iya. itu mah boleh, Pi. Itu kan replika. Nah, kalau di sebelah sini ini juga gua namanya gua Langse. Langse sendiri itu artinya tirai. Jadi tirainya itu dari air terjun karena tadi aliran Oh iya ada air airnya. Oh iya bener di tempatnya tuh. Tirainya itu dari air terjun. Air terjun ya. Ini fungsinya sebagai tempat untuk berzikir. Jadi kalau orang berzikir di dalam itu bisa ngeliat keluar, tapi orang yang di luar itu nggak bisa lihat ke dalam. Nah, di sebelah kanan juga ada patung gajah. Oh iya itu. Ini apa? Gajah. Patung gajah. Ini melambangkan keretanya Sultan atau melambangkan kegagalan. Iya itu bentuk gajah dibangun. Ini masih asli. Yang gajah. Iya. Itu dalam Mbak sono. Itu nanti ke atas tembusnya. Nah, kalau yang di belakang sini ini ada namanya mande beling. Mande sendiri itu artinya balai, beling itu jadi marmernya kalau digosok terus menerus saking beningnya bisa sampai untuk bercermin atau berkaca. Nah, ini fungsinya sebagai tempat untuk bersantai-santainya Sultan. Jadi kalau di sana abis pidato santainya di sini. Atau karena di sini ada kolam untuk tempat bermain putra-putrinya, jadi sambil bersantai sambil mengawasi Berenang, iya. putra-putrinya bermain. Tungguin. Kalau di luar negeri ke kastil yang Ya. iya, kalau di Indonesia kayak ini. Fotoin. Bagus sih. Kalau ada airnya bagus nih, Mbak. Iya. Airnya surut. Itu ke situ airnya tuh. Berenang ke bawah sini. Bukan lagi, Pak. Mana lagi, Pak? Lewat. Panas, Dilarang mencoret-coret. Sekarang lihatnya ke atas semua, tangannya tunjuk ke sana. Candid, Ayo. candid. Heeh. Jangan depan muka loh. Ya, soalnya jadi gak kelihatan. Sana kabe. Sementara kalau langsungnya atau tirainya itu di sini. Sana kabe. Oh, tirai ini ya terjunnya ya. Bagus ya. Iya, bagus. Zikirnya di sini. Keleknya pegel. Zikir di sini, zikir. Mariska, tolongin aku dong. Aja yang aku mau di sini nih. Ya.
sini sendiri ini ada kamar-kamar yang di sebelah sini namanya kamar kaputren, ini untuk putri. Kalau yang di sini kamar panembahan untuk putra. Nah yang putri ini didesainnya lebih privacy, jadi lebih tertutup karena biar lebih terjaga. Nah, di sini juga tersesuai dari aliran air. Oh iya, berarti air semua ya? Iya. Kayak di Jogja ini. Sari apa Taman Sari. Oh ini kamarnya. Ya kalau dulu itu ada atapnya dari bekas padi, tapi karena ini cagar budaya jadi kalau kita mau menambahkan atau mengulang itu harus mirip mungkin. Jadi diputuskan untuk tidak memakai. Ini kayu asli. Ini sudah pemugaran. Karena kan tembok. Kalau asli itu dari batu. Nah, kalau kesana ntar keluar. Keluar ya? Ke sini. Di sini bagian depan. Wih. Nah, barangkali mau foto gue yang di belakang dari sini bagus nih. Ini pipet, foto sini pipet. Dari mana? Dari sini ya mbak? Iya. Foto guanya bisa, nanti sama katanya juga bisa. Jadi candid gitu. Gua apa itu? Kalau ini gua yang di belakang namanya gua Arga Jumbo. Kalau di sini ada balai kambang, ini penghubung antara gua yang di depan, gua peteng dengan gua yang di belakang, gua Arga Jumbo. Nah balai kambang sendiri ini bawahnya dulu ada airnya, jadi ini pakainya itu kayu jati, tapi sudah dipugar karena untuk biar lebih safety. Ini aslinya dari kayu jati. Buat nyebrang ya? Iya. Itu ada filosofinya Kanan kalau kayu kiri. terkena air itu mau terombang ambing, atau kalau kita dalam kehidupannya manusia itu harus punya pendirian. Dan kalau orang ke A kita ikut ke A, orang ke B kita ikut ke B. Jadi harus punya pendirian. Kalau fungsinya sendiri balai kambang ini tempat untuk belajar. Ayo masuk. Jadi belajar di bawah laut hawanya. Wilayah, maksudnya ini perlindungan kita. Di sini barangkali mau istirahat dulu sambil nonton. Ini gua Kalau apa? ini gua yang paling belakang namanya gua Arga Jumbo. Nanti kita bisa lihat di sana. Di dalamnya itu ada pintu dimensi yang mana bisa tembus ke Mekah, Madinah dan juga ke Cina. Maksudnya apa itu? Ada Itu filosofinya? pintu dimensi. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa. Orang wali yang wali bisa masuk itu. Mau lanjut atau istirahat dulu? Lanjut aja ya. Lanjut aja. Ayo teh. Kali Songo bisa yang situ. Di sana ya. Sultan. Kalau nggak salah banyak kok pintunya, nggak cuma di sini doang. Tambah. Gua dimensi di dalam tuh. Tapi ini dari batu ya, bukan dari karang ya mbak ini? Kalau ini sudah dipugar juga. Jangan. Nah ini bagian depannya dari gua Arga Jumbo. Kalau Arga sendiri itu artinya jamuan yang besar, sementara Jumbo itu dijumbo. Nah ini fungsi guanya sebagai tempat jamuan para tamu-tamu besar sultan. Itu nanti tempat jamuannya ada di bawah. Dan gua Arga Jumbo kalau kita lihat dari sini ini bentuknya seperti kepala barongsai. Iya. Dari atas. Lalu gua Arga Jumbo juga pernah dibom oleh pihak Belanda seperti yang panik kemasan di depan, karena ada pihak Indonesianya sendiri yang berkhianat. Jadi bilang ke pihak Belanda. Maka dari itu bangunan yang sebelah sini ini miring karena bisa terkena bom. Miringnya habis kena bom. Ini ada filosofinya, kalau pintu Candi Datar ini masih ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Itu baik. Biasanya kalau lewat sini itu miring, tapi bukan berarti, mohon maaf, karena dia gendut atau apa, tapi filosofi miringnya itu kita sebagai manusia sebelum membicarakan orang lain itu harus bercermin dulu ke diri kita. Jadi jangan ngomongin orang lain dulu, lihatlah diri kita itu gimana dulu.
dalamnya nggak boleh ya? Boleh. Nanti lewat bawah. Yang pintu tembus ya. Nggak bisa, kamu harus suci dulu hatinya. Ini barangkali mau foto dulu kan di sini. Foto dulu ya. Atau di sini bisa. Iya, boleh ada entar. Oh, baik lagi enggak? Enggak, nanti ke sana fotonya. Sini baik fotonya terus lebih cewek-cewek. Tepi TikTok tepi sadap. Waduh. Itu sambil berdiskusi. Oh, Jadi biar aman. di mana mak diskusinya di dalam Diskusinya gitu? di bawah. Oh, di bawah. Ya, jadi sambil makan sambil berdiskusi. Ayo Mbak, lanjut. Ayo. Kalau ini tanahnya ini mak masih baru yang ini, ubinya. Ini abis dipangkas rumputnya. Kalau yang dulu ini di sini air juga. Air. Jadi aliran air benar-benar di sini tuh dikelilingi oleh air. Kalau ininya nih, ini Kalau ini asli. pemugaran. Pemugaran. Ya. Nah ini serpian-serpian dari bangunan yang terkena Bom. bom tadi. Ini air segini. Iya, jadi air. Air segini. Nggak roboh nih. Enggak, ini miring doang. Karena kan bangunan zaman dulu juga kokoh-kokoh. Dibom, dibom. Ini tampak dalamnya. Kalau di sini sendiri ini meja untuk prasmanannya atau untuk tempat makanannya. Jadi di sini tempat untuk menyimpan makanan-makanannya. Lalu kalau untuk makannya sendiri di ruangan sebelah sini. Di sini. Iya. Jadi sambil lesehan, nggak ada mejanya, nggak ada bangkunya. Gelap-gelapan ya. Ini adem banget di sini. Tapi di sini juga sudah dipugar seperti ini. Biar nggak roboh ya. Biar nggak roboh. Ini kita ke sini. Ini nanti ke depan sini tembusnya. Yang ketembus Mekah Madinah. Ini ada di sini. Kamu mau nembus? Mau tahu aja. Bismillah ya. Ntar nggak pulang-pulang naik pesawat. Sih yang mana bisa tembus ini? Kalau ini ke Mekah Madinah, kalau yang ini ke Cina. Cina, oh gitu. Ini kenapa ke Mekah Madinah dan juga ke Cina? Kenapa nggak ke negara lain? Nah kalau ke Mekah Madinah ini Sunan Gunung Jati itu masih ada Turunan, iya. dari Mekah Madinah. Kalau yang di Cina itu salah satu Istrinya, istrinya, yang ya. bernama Putri Ongtin itu masih turunan Cina. Atau kalau kita belajar ilmu dunia, kita pernah mendengar istilah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan orang dulu pun yang bisa hanya orang-orang pilihan, jadi nggak semua orang-orang terdahulu bisa. Apalagi kita sekarang, kalau kita sekarang ini hanya ruangan buntu. Kalau ruangan ini bisa tembus ke Mekah, Madinah dan ke Cina sampai saat ini, nanti Ngantri. pesawatnya ini dong nggak laku. Ngantri sini. Ngantri juga di sini. Di atas juga bisa ya? Nah itu di atas sebenarnya bisa tapi nggak boleh dinaikin, takutnya roboh. Itu apa Mbak? Itu sungai. Sungai. Iya. Bagian dari gua juga. Enggak, itu pinggir damnya. Bagus nih dulu air situ. Jadi bisa sambil membayangkan. Sini berenang nih. Bagus, air itu ada tangganya tuh, tangga buat berenang. Ini bayangin aja itu kan air. Nggak mungkin dia bangun kayak gitu, tangganya tinggi banget. Ini Tuh. memang air. Air tuh. Yang ditembak ya? Iya, yang terkena bom juga. Ini juga nih buat berenang-berenang nih. Tuh. Ayo, lagi. Sini, Pi. Ayo ke sini. Oi. Bagus nih dulu nih. Nih, ini kan buat orang duduk-duduk berenang sini. Itu tinggi sekali. Tuh. Gede-gede. Iya ya, orang zaman dulu Iya, itu besar. Nah, tadi kenapa dibuatnya kecil itu supaya biar menunduk. kalau buat kita mah nggak gitu nunduk ya. Gitu. Tapi tangganya gede-gede banget. Iya. Nah, ini bata-batanya kalau yang lebar-lebar itu memang dari dulu. Kalau bata sekarang kan kecil-kecil, panjang. Kalau bata dulu tuh lebar-lebar. Kayak yang tadi di meja itu
Itu batasnya dari sini. Oh, naga gimana deh. Nih, ini air nih berarti nih. Ini batasnya. Air nih dulu. Buat kayak tadi anak kecil loncat. Itu lari dari jauh pas sampai depan bibir kolam. Nah ini bagian luar dari kamar kaputren tadi. Oh iya, yang perempuan iya. Habis jadi dari sini pintu luarnya atau bagian luar. Ini yang tadi. Berarti kalau orang habis laporan ke sini ya, Iya ke sini terus naik sampan Iya betul. ke sana. Ya kan ya iya. Ini barangkali mau coba masuk ke guanya bisa di gua Padang Ati. Kalau lewat situ nggak mau. Nih dulu kalau ganteng yang ngintip dari situ tamunya. Iya kan dia kan laporan beli yang situ. Masuk sini. Ih ceweknya ngintip-ngintip, ih tamunya ganteng gitu. Sebelum naik sampan makan bareng raja. Buat sini nih. Mau coba masuk ke dalam guanya? Atau enggak kalau nggak mau nanti bisa mencoba. Masuk tak lah? Gelap tuh. Gelap. Gelap. Nggak usah lah. Ini kalau dilihat dari sini kolamnya benar-benar luas banget, jadi enak buat bermain-main. Bagus tuh ya. Itu buletan apa tuh? Itu buletan sumurnya. Oh sumur. Bagus ya bang. Ya bagus kalau daerah. Tapi bahaya juga kalau berenang di sini kena karang. Berarti dari dokter ini bawa karang ini pak ya? Sini. Kalau kita tadi masuk dari yang belakang, ini nanti tembusnya ke sebelah sini. Jadi ini bagian depan. Ini namanya Gua Padang Ati. Padang sendiri ini artinya terang, sementara api itu hati. Jadi ini tempat untuk bersemedi, untuk menenangkan hati atau menerangkan hati. Jadi Sebelum kalau perang. orang dulu galau-galau itu bersemedi di sini. Ma, bang pulang aja. Iya. Ya udah sono. Serem gelap. Wah, hati-hati. Hati-hati. Tapi adem teh di dalam. Iya, adem sejuk. Bawah tanah. Biar kali mau foto bisa di sini. Bagus itu. Fotoin bertiga enggak? Iya boleh. Ayo foto dulu ya. Bertiga. Panas. 30 menit kita jalan-jalan di sini. Gimana? Nggak terasa ya. 1, 2, 3. Udah. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Udah ya kemana? Pulang ya? Udah, ini di sebelah sini ada monumen Cina. Ini bukan makam Cina kuno. Ini bahasa Cinanya Menmai Chaifu yang artinya kemakmuran atau perdamaian. Ini adalah sebuah simbol rasa terima kasih kepada orang Cina yang dulu ikut berkontribusi dalam membangun Gua Sunyaragi. Dalam pembangunan Gua Sunyaragi ini selain orang lokal ada orang Cinanya juga. Dan juga ada dari luar Malaysia. Ada jinnya. Makanya itu bisa membawa batu karang dari Jogja. Iya bener, jauh tahu ini. Apalagi naik kuda, berat banget ini kan. Ini di sebelahnya ada pohon klengkeng yang mana usianya kurang lebih 300 tahun. Ini. Yang ini, yang akarnya sudah tua. Oh, Kalau ini penyangganya. Iya, ini patung. Garuda. Oh iya itu. Garuda dilihat luar, tetapi kepalanya ini sudah mulai hancur. Jadi ini mirip manusia. Kalau aslinya ini burung Garuda yang sedang hidup. Nah, ini sayapnya sudah mulai menyatu dengan belakangnya. Ini. Nah, ini patung Garuda sendiri melambangkan kegagahan, sementara di luar itu masalah. Jadi segagah-gagahnya manusia pasti ada saja masalahnya. Karena kan nggak mungkin orang langsung di atas tanpa melalui masalah. Iya, Pasti udah step by ini. step dulu. Itu gua apa lagi, Mbak? Kalau
Kalau yang ini ya namanya Gua Kelanggengan, diambil dari kata langgeng. Ini tempat untuk bersemedi jika ingin hubungannya ataupun cita-citanya, jabatannya langgeng. Untuk melanggengkan. Banyak goa, banyak itu ya buat semedi-semedi ya? Iya. Buat ibadah. Nah, kalau ini pintu Candi Bendar versi yang lebih kecilnya. Kalau yang tadi di belakang itu kan yang besarnya. Kalau ini versi yang lebih kecil. Nah ini kalau foto begitu bisa di sini jadi belakangnya. Ayo bang. Ayo boleh foto. Mumpung nggak ada orang nih yuk. Iya, nggak